Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Yang pertama, ayat-ayat dulu yang suruh taat kepada Allah dan Rasul. Yang apa yang kita kata, kembali kepada Quran dan Sunnah. Apakah makna kita tak pakai ijma', tak pakai qiyas? Tak, bukan soal itu. Itu memang diterima. Tapi asas bagi segala-galanya dua ni, iaitu firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Itu misal. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul dan kepada orang-orang yang berkuasa di antara kamu. Maka jikalau kamu berbantahan dalam sesuatu perkara, hendaklah kamu sekalian mengembalikannya kepada Allah dan Rasul. Jika kamu sekalian beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu sebaik-baik dan sebagus-bagus keputusan. Lagi firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa rasulahu wa la tawallau anhu wa antum tasma'un. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan janganlah kamu berpaling daripadanya, padahal kamu sekalian mendengar. Lagi firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, dan janganlah kamu sekalian merosakkan amal-amal kebaikanmu. Lagi firman-Nya, qul atii'u Allah war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Katakanlah olehmu, wahai Muhammad, taatlah kepada kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasul. Maka jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang-orang yang kafir. Lagi firman-Nya, qul atii'u Allah wa atii'ur rasul fa in tawallaw fa inna 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'alal rasul illa al-balaghul mubin. Katakanlah, yakni Muhammad, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul. Jika kamu sekalian berpaling, maka bahawasanya atasnya itu apa-apa yang dipikul, dan atas kamu sekalian apa-apa yang dipikul. Dan jika kamu mentaatinya, pasti kamu mendapat petunjuk. Mentaatinya, yakni Rasul, pasti kamu mendapat petunjuk. Dan tidaklah atas Rasul itu melainkan menyampaikan pesan yang nyata. Wa atii'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Taatlah kamu sekalian kepada Allah dan Rasulnya jika kamu benar-benar beriman. Wa atii'u Allah wa rasulahu wallahu khabirum bima ta'malun. Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan. Wa atii'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan jangan kamu berbantah-bantahan, nanti kamu lemah dan hilang kekuatan kamu, dan bersabarlah kamu, bahawa Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Wa atii'u Allah wa atii'ur rasul wahdharu fa in tawallaytum fa'lamu annama 'ala rasulina al-balaghul mubin. Dan taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasul, dan hati-hatilah kamu, kerana jika kamu sekalian berpaling, maka ketahuilah, sesungguhnya tidak ada kewajipan atas Rasul kami melainkan menyampaikan pesan yang terang. Lepas tu dia hurai. Tak apalah tu, lebih kurang kita faham dah lah tu secara ringkasnya. Lepas tu yang kedua, tajuk yang kedua, taat kepada Rasul berarti taat kepada Allah. Banyaklah ayat-ayat. Di antaranya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah, hai Muhammad, jika kamu sekalian cinta kepada Allah, maka ikutilah aku. Niscaya Allah cinta kepada kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu, dan Allah itu pengampun, penyayang. Wa ma arsalna mir rasul illa liyuta'a bi idznillah. Dan kami, yakni Allah, tidak mengutus seorang pun dari Rasul melainkan untuk ditaati dengan izin Allah. Lagi firman-Nya, man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza. Dan barang siapa mentaati Rasul itu, maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Tetapi barang siapa berpaling, maka kami tidak mengutus engkau untuk mengawal mereka.
Lagi firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sesungguhnya Rasulullah, yakni Muhammad itu adalah ikutan yang baik bagimu, yaitu bagi siapa-siapa yang mengharapkan ganjaran Allah dan balasan hari kemudian, dan sentiasa dia mengingat Allah. Lagi firman-Nya, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullah innallaha syadidul iqab. Dan apa-apa yang diberikan Rasul kepada kamu sekalian, maka hendaklah kamu mengambilnya, dan apa-apa yang dilarang kamu mengerjakannya, maka hendaklah kamu menjauhinya, dan takutlah kamu kepada Allah, kerana sesungguhnya Allah itu sangat keras siksanya. Kemudian tajuk yang ketiga, Al-Quran dan Rasul. Al-Quran dasar hukum yang pertama. Semua diamari daripada ayat Quran dulu. Sifat orang yang beriman lagu mana dan dengan Quran ini. Kebahagiaan orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya. Orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya macam mana kebahagiaan dia, tuah dianya. Al-Quran cukup menjadi pedoman. Ini kita tak baca sikit-sikit Al-Quran petunjuk ke jalan yang lurus. Semua ada dalil-dalil Al-Quran di belakang. Ini berdasarkan hadis pula. Banyaklah dalil-dalilnya. Sebab saya kira dan saya harap kita semua dapat miliki buku ni sendiri, insya-Allah. Carilah juga jadi tak perlu baca semualah, cuma sepintas lalu saja. Taat kepada Rasul, taat kepada Rasul pula lagu mana? Berdasarkan hadis. Tadi berdasarkan Quran. Kalau nak kira Quran itu pada dah kitab Allah dan sunnah Rasul. Lah mana kedudukannya kitab Allah, yakni Al-Quran dan sunnah Rasul itu. Tidak sempurna iman seseorang jika tidak mengikut Rasul. Ini sebagainya kita sudah baca baru ni dalam hadis Bukhari pun. Pimpinan Muhammad Rasulullah telah cukup sempurna. Apa yang Nabi SAW ajarkan kepada kita tu sudah cukup, sempurna dah tu. Di antaranya kita baca ni, Rasulullah SAW bersabda, ma taraktu syai'an mimma amarakumullahu bihi illa waqad amartukum bih, wa la taraktu syai'an mimma nahakumullahu anhu illa waqad nahaitukum anhu. Rasulullah SAW pernah bersabda, tidaklah saya meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang telah Allah perintahkan kepada kamu sekalian, melainkan sesungguhnya telah saya perintahkan, dan tidaklah saya meninggalkan sesuatu dari apa-apa yang Allah larang kepada kamu sekalian, melainkan pasti telah saya larang kamu sekalian daripadanya. Riwayat daripada Ibnu Mas'ud katanya, Rasulullah SAW bersabda, ayuhan nas, laisa min syai'in yuqarribukum ilal jannah wa yuba'idukum 'anil nar illa waqad amartukum bih, wa laisa min syai'in yuqarribukum ilan nar wa yuba'idukum 'anil jannah illa waqad nahaitukum anhu. Maksudnya, hai sekalian manusia, tidak ada dari sesuatu yang mendekatkan kamu sekalian kepada syurga dan menjauhkan kamu sekalian dari neraka, melainkan telah saya perintahkan kamu dengannya. Dan tidak ada dari sesuatu yang mendekatkan kamu sekalian kepada neraka dan menjauhkan kamu sekalian dari syurga, melainkan pasti telah saya cegah kamu sekalian daripadanya. Hak lain-lain pun lebih kuat tu juga. Maknanya Nabi SAW cerita belakang dah. Hukum Rasulullah berarti hukum Allah. Ini berdasarkan hadis pula. Lepas tu dia bahas tentang tingkatan sunnah Rasul. Ada banyak peringkat. Lepas tu sunnah dan bid'ah. Sini baru bahasa. Sunnah dan bid'ah. Sunnah dan bid'ah. Jadi asas dia kalau dalam hadis banyak sangatlah. Dalam Quran pun ada juga. Misalnya warahbaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah. Itu adalah asas tentang cerita bid'ah dalam Quran. Di antara hadisnya yaitu Nabi SAW bersabda, usikum bitaqwallah was-sam'i wat-ta'ah wa in kana habasyian fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin fatamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Dalam riwayat yang lain ada disebutkan, qad taraktukum 'alal bayda lailuha kanahariha la yazighu 'anha ba'di illa halik wa man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira fa 'alaykum bima 'araftum min sunnati 'addu 'alayha bin nawajidh. Maksudnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, saya berpesan kepada kamu sekalian, hendaklah kamu takut kepada Allah dan dengarkan serta patuh, sekalipun kepada bangsa Habash, yakni kalau dia menjadi pemerintah lah, kerana sesungguhnya orang yang hidup antara kamu sekalian di kemudian aku, dia kata, yakni selepas, maka akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu hendaklah kamu sekalian berpegang pada sunnahku dan sunnah para khalifah yang menetapi petunjuk yang benar. Hendaklah kamu pegang teguh akan dia, dan kamu gigitlah dengan geraham-geraham, dan kamu jauhilah akan perkara-perkara yang baru diada-adakan, kerana sesungguhnya semua perkara yang baru diadakan itu bid'ah, dan semua bid'ah itu sesat. Hadis riwayat Ahmad dan lain-lain lagi. Di riwayat yang lain, Irbad juga meriwayatkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku meninggalkan kepada kamu sekalian atas putih, malamnya seperti siangnya, tidak menyimpang daripadanya, kemudian aku nanti melainkan pasti binasa, dan orang yang hidup antara kamu nanti akan melihat perselisihan yang banyak. Maka dari itu hendaklah kamu sekalian memegang apa-apa yang telah kamu ketahui daripada sunnahku, kamu gigitlah dia dengan geraham-geraham. Banyaklah yang seumpama ini yang menyebutkan hadis-hadis lagu ni banyak.